Melanjutkan cerita sebelumnya, Sung Suho akhirnya menemukan dalang dari seluruh kekacauan yang melanda, sosok yang juga menjadi penyebar Star Fragment di kalangan para pelarian. Menyaksikan kedatangan Suho, Wang Dongsu tetap bersikap tenang, seolah meremehkannya hanya sebagai seorang summoner biasa. Dengan gerakan halus, ia memberi isyarat pada Kang Taixi untuk menyerang. Seketika, Taixi melesat dengan pisau terhunus, namun gerakan Suho sama sekali tidak wajar. Dalam sekejap mata, ia sudah berdiri tepat di hadapan Dongsu. Rasa ngeri seketika merambati Taixi. Keringat dingin menetes deras karena instingnya berteriak lantang bahwa pria bernama Sung Suho ini bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Saat Taixi hendak menghindari konfrontasi langsung, kendali atas tubuhnya tiba-tiba direbut oleh Park Do-jin karena Taixi sebelumnya telah menelan Star Fragment. Dalam cengkraman Do-jin, kekuatan Taixi melonjak pesat. Skill steal segera diaktifkan, membuat sosoknya lenyap dan hanya menyisakan desir angin ketika tubuhnya melesat. Suho masih sempat bereaksi, bergerak refleks menghindari serangan kilat itu. Namun justru, Dongsu lah yang terkena tebasan membabi buta dari Taixi. Suho menyapu pandangannya ke sekeliling, tetapi jejak Taixi benar-benar sirna, tenggelam dalam kegelapan. Ia segera menyadari bahwa hunter itu kini berada sepenuhnya di bawah kendali seorang utusan Itarim. Alih-alih gentar, Suho justru merasa senang. Ia telah menyiapkan sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada sang pengendali. Keheningan pekat menyelimuti tempat itu, hanya tubuh Dongsu yang tergeletak tak bernyawa. Sementara 3 prajurit bayangan berlutut di hadapan tuannya, menunggu perintah. Dari balik udara yang tak kasat mata, Taixi menunjukkan seringai mengerikan. Tubuhnya melesat di antara rerumputan, pedang di tangannya menari liar, melancarkan serangan brutal yang mencapi-capi ketiga prajurit bayangan hingga menjadi debu. Tebasan itu berlanjut tanpa henti, diarahkan langsung pada Suho dengan intensitas mematikan. Namun Suho tetap tak bergeming, bilah tajam terus melesat, meninggalkan torehan dan gesekan keras pada kulit serta pakaiannya. Tetapi tatapan Suho sama sekali tidak goyah, meski tubuhnya terus tersayat. Pikirannya tetap jernih. Ia menilai Kang Taixi sebagai seorang hunter tipe assassin dengan keahlian stealth. Berkat ketajaman inderanya, ia masih bisa menangkap langkah samar yang disembunyikan Taixi. Namun pada akhirnya, semua yang dapat ia lakukan hanyalah menghindar sedikit demi sedikit, tanpa sempat membalas serangan yang menghujani dari segala arah. Sementara itu, di dalam helikopter asosiasi, Park Do-jin duduk terdiam dengan mata terpejam sebelah. Dalam hatinya, ia bergumam bahwa kekuatan Kang Taixi kini berada di kisaran puncak rank A. Ia pun bertanya-tanya, apakah Sung Suho yang sekarang benar-benar sanggup menghadapi Taixi? Namun tiba-tiba, sebuah suara menyusup ke dalam pikirannya. Utusan Itarim, aku tahu kau bisa mendengarku. Do-jin terdiam, hanya menyimak kelanjutan ucapan Suho. Suho menjelaskan bahwa dirinya ingin berbicara langsung dengan utusan Itarim jika ada kesempatan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia berusaha sekuat tenaga menjaga identitasnya agar tidak terbongkar. Hanya ada satu alasan ia melakukan itu, karena jika para utusan Itarim mengetahui kebenaran tentang dirinya, risikonya akan sangat besar. Tetapi seiring waktu ia mulai berpikir, mengapa penyusup dari luar semesta harus bersembunyi di balik bayangan, lalu menggunakan Stardust untuk mencuci otak manusia. Dari situ ia mulai memahami sesuatu. Para utusan Itarim juga tidak bisa menampakkan diri secara terbuka. Namun sejak insiden di Mingsun, utusan Itarim perlahan menyingkap tirainya, menampakkan sosok yang selama ini tersembunyi. Itu hanya bisa berarti satu hal, mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Suho kemudian menyerap bayangan prajuritnya yang telah tercapi oleh serangan Taixi, sembari bertanya pada sosok tersebut, apakah jangan-jangan utusan Itarim juga merupakan makhluk yang tengah bertumbuh, sama seperti dirinya. Mata Park Do-jin menyipit mendengar ucapan itu. Ia tahu benar bahwa perkataan Suho bukan sekedar gertakan. Sambil membentuk senjata dari bayangan, Suho menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menyembunyikan identitasnya dan menantang utusan Itarim untuk keluar serta menunjukkan wujud aslinya. Bayangan Suho pun dilepaskan, menyapu medan pertempuran dan memburu keberadaan Kang Taixi yang sempat menghilang. Dalam sekejap, wujud Taixi terungkap saat bayangan pekat itu mulai membungkus tubuhnya. Matanya terbelalak lebar, dikejutkan oleh kenyataan bahwa Suho berdiri tepat di hadapannya dengan tombak di tangan dan sorot mata tajam menusuk. Tiba-tiba, bilah tombak bayangan bermunculan, menembus tubuh Taixi dari lengan, pundak, kaki, hingga seluruh tubuhnya. Beberapa tombak menghujam tubuhnya, dan bersamaan dengan itu, Suho menebaskan tombaknya dengan gerakan mematikan. Sesaat kemudian, notifikasi kenaikan level muncul di hadapannya. Suho menatap dingin tubuh Kang Taixi yang roboh di belakangnya, lalu menantang pengendali tubuh itu secara langsung. Ayo bertarung, utusan Itarim.
Mendengar tantangan itu, Dojin terdiam sesaat. Tiba-tiba darah merembes dari mata kirinya. Taekyu yang menyaksikan hal itu langsung bertanya apakah ia baik-baik saja. Dojin buru-buru menutupi darah tersebut dengan telapak tangannya, lalu menjawab singkat bahwa ia tidak apa-apa. Namun di balik setengah wajahnya yang tersembunyi, tampak bibirnya melengkung membentuk senyum obsesif yang samar. Kembali ke tempat Suho yang kini diselimuti kesunyian, ia membangkitkan Dongsuk dan Taisik menjadi prajurit bayangan. Dengan suara dingin, ia berkata pada mereka, "Kalian bilang, kalian adalah dalang dari insiden ini, bukan? Apakah kalian tahu berapa banyak orang yang mati karena kalian?" Dengan tangannya masih terangkat, Suho melanjutkan dengan nada tegas, "Kalau begitu, terimalah hukuman kalian. Mulai sekarang, kalian akan terus bertarung bersamaku." Zero Creation. Jiwa raga keduanya mulai dibentuk ulang oleh Suho. Mulut mereka terenganga lebar, menjerit tanpa suara saat proses itu berlangsung. Suho memejamkan mata, lalu seketika merasakan sesuatu yang aneh. Apa ini? Bayangan sedang menggambar sebuah item dengan sendirinya. Ketika matanya terbuka, ia melihat sebuah armor terbentuk tepat di hadapannya. Armor itu memiliki tingkat red dan penambahan stat seperti biasanya. Namun bukan itu yang paling mengejutkan, melainkan satu item lain yang muncul bersamaan, sebuah cincin tingkat hero. Untuk pertama kalinya, ia memperoleh item dengan peringkat setinggi itu. Berbeda dengan item di bawah tingkat hero, item ini memiliki efek. Untuk lebih jelasnya, notifikasi memperlihatkan rincian spesifikasinya. Shadow item, Ring of the Murderer, Unreleased. Tingkat kreasi, hero. Tipe, aksesoris, cincin, agility plus 10. Efek, skill stealth level 1. Mana cost 200. Keterangan, item ini memungkinkan penggunanya menyembunyikan keberadaannya. Saat skill stealth diaktifkan, konsumsi mana sebesar 10 per detik akan digunakan untuk mempertahankan kondisi tak terlihat. Penampilan dan eksistensi pengguna sepenuhnya terselubung dalam kegelapan. Karena cincin tersebut berperingkat hero, muncul notifikasi yang meminta Suho untuk memberikan nama pada item tingkat tinggi itu. Seketika ia teringat bahwa skill shadow item kontrak yang dimilikinya memang menuntut sang pengguna memberi nama pada item berperingkat hero ke atas. Suho menatap kata murderer yang terpampang pada layar notifikasi. Setelah terdiam sesaat, ia akhirnya memutuskan nama untuk cincin itu, yaitu Kira. Notifikasi lain mulai bermunculan. Layar sistem menjelaskan bahwa shadow item telah resmi diberi nama. Sekali nama disematkan, item bayangan itu dapat berkembang, dan mereka yang pertama kali terikat pada penggunanya tidak akan bisa dipakai orang lain, kecuali si pengguna Shadow Creation. Item bayangan yang telah dinamai akan naik level seiring pertempuran, berbagi pengalaman dengan pemakainya. Seiring peningkatan level, statistik prajurit bayangan yang berasal dari shadow item akan turut dibagikan kepada sang pengguna. Tampak jelas, kini shadow item tersebut sudah memiliki nama, Kira level 1. Cincin itu terpasang erat di jari tengah Suho, memancarkan aura hitam yang bergejolak seperti kobaran api kegelapan. Senyum puas terlukis di wajahnya. Ia tahu, dengan cincin ini, ia dapat terus bertumbuh lebih cepat. Status prajurit yang terikat akan ikut menambah kekuatannya. Dengan cara ini, ia bisa memperoleh lebih banyak item peringkat hero atau bahkan lebih tinggi lagi. Suho mengangkat wajah, menatap langit dengan tekad yang membara. Dalam hatinya ia meyakini, dengan kekuatan yang sekarang, ia akan mampu menyusul ayahnya jauh lebih cepat. Namun tiba-tiba, di tempat lain, seekor binatang buas dengan tangan berbulu putih merobek prajurit bayangan Suho. Serangannya begitu brutal, mencabik, dan memusnahkan banyak pasukan sekaligus. Suho tersentak, merasakan gelombang keterhubungan dengan prajuritnya hancur secara masif. Beru yang turut merasakan kegelisahan Suho segera bertanya, "Ada apa, Monas muda?" Dengan wajah menegang, Suho menjawab bahwa sesuatu yang gila baru saja menghabisi pasukan bayangannya, dan kini makhluk itu sedang mendekat. Wajahnya tampak diliputi kecemasan, menanti apa yang akan segera menerobos datang. Tower! Bangunan di depannya hancur berlubang, ditembus oleh sosok tak dikenal. Suho mengangkat tangan menutupi wajahnya dari hujan puing-puing, sementara Beru, yang saat ini hanya berupa kepala, tertimpa bongkahan batu, hingga ludahnya muncrat kabeh. Seekor singa putih bertubuh raksasa mendarat dengan keras di tangannya. Ia mencengkram prajurit bayangan yang meronta tak berdaya. Sepasang matanya menyala tajam, lalu bergumam bahwa dirinya baru saja melihat sebuah pilar hitam menjulang, dan ia datang mengikuti sumber kekuatan yang memancarkannya. Namun langkahnya terhenti saat pandangannya menangkap sosok di hadapannya. Ia tampak terkejut karena berdiri seorang pria berpakaian serba hitam yang penuh aura misterius. Dengan nada penuh selidik, ia menanyakan orang macam apa yang kini berdiri di hadapannya. Suho pun cukup terperanjat. Ia tidak menyangka berhadapan dengan seekor monster yang mampu berbicara. Dengan dahi berkerut, ia berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Singa putih itu menyampaikan bahwa orang di hadapannya salah paham, lalu menegaskan bahwa dirinya bukanlah monster, melainkan Bae Yonho, Guildmaster dari Guild White Tiger. Suho hanya terdiam, mengamati dengan seksama sambil bergumam dalam benaknya. Kini ia menyadari kemampuan transformasi langka yang dimiliki seorang hunter peringkat S, Guildmaster White Tiger. Bae Yonho menatap tajam, dari sela giginya meneteskan liur, kemudian bertanya tentang suhu Suho yang berbau darah. Dengan sorot penuh selidik, ia menuntut Suho memberi penjelasan. Suho menjawab dengan tenang bahwa dirinya hanyalah seorang hunter yang datang ke kota ini untuk menyelamatkan orang-orang. Bae Yonho pun meminta Suho untuk menyebutkan namanya. Suho menjelaskan bahwa dirinya bernama Sung Suho, lalu menambahkan bahwa ia tahu kini dirinya berstatus buronan asosiasi hunter. Namun dengan nada tegas, ia menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah. Mendengar hal itu, Bae Yonho justru tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Suho cukup berani mengakui status buronannya secara terbuka. Ia juga menegaskan bahwa Guild White Tiger turut menderita karena kerugian besar akibat Stardust. Dengan langkah berat, ia mendekatkan wajahnya ke Suho. Kuku tajamnya teracung menotong ke leher pemuda itu. Dengan nada mengintimidasi, ia menuntut bukti. Jika Suho benar-benar tidak bersalah, maka ia harus membuktikannya. Namun Suho menjawab, tetap dengan ketenangan, sambil menggeser perlahan kuku tajam yang mengancam lehernya. Ia meminta Bae Yonho untuk menyingkirkan lebih dulu persoalan tentang status buronannya. Ia menjelaskan bahwa saat ini kota sedang kekurangan tenaga, dan ia justru bersyukur ada hunter peringkat S yang muncul. Dengan nada serius, ia mengajak Bae Yonho untuk segera bergerak menyelamatkan orang-orang. Kata-kata itu justru membuat Bae Yonho semakin bingung. Apakah kau tidak menyadari posisimu? Suho menanggapinya dengan tenang. Meski begitu, sebagai seorang hunter, menyelamatkan orang-orang adalah yang utama. Bae Yonho terdiam, matanya melebar mendengar perkataan itu. Ingatan lama pun menyeruak saat seorang kapten pemadam kebakaran pernah berkata kepadanya, jika kita ragu satu detik saja, seseorang yang mungkin bisa diselamatkan mungkin mati. Itulah sebabnya, daripada bingung memilih, kita harus mengambil keputusan yang diperlukan dulu, lalu mencari cara membuatnya menjadi keputusan yang benar. Itulah arti menjadi tim penyelamat, bukan? Kata-kata itu menggema kembali di benaknya. Ia lalu menatap Suho lebih dalam, kemudian bergumam. Tunggu sebentar, nama itu terdengar familiar. Mendadak ia mencengkram tubuh Suho dengan tangan monsternya. Suho pun tampak kebingungan dengan tindakan pria di hadapannya. Sung Suho, bukankah itu cucu kapten yang selalu ia banggakan? Ah, benar, kau cucu dari Kapten Jung Il-wan. Bae Yonho pun tersenyum lebar, tak menyangka bisa bertemu dengan cucu kapten yang dihormatinya, terlebih lagi dalam situasi yang penuh kekacauan seperti ini.